Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa disimak ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pada materi yang pertama, kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu memahami tentang makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, siswa mampu memahami masalah-masalah yang muncul dan faktor penyebab akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, mengetahui upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Pada materi pertama, kita akan mengetahui dulu tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, di sini ada gambar nih teman-teman. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut. Persatuan di sini juga memiliki arti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Dari pengertian persatuan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa makna dari persatuan dalam kebangsaan adalah kita harus tetap bersatu dan memiliki rasa menghargai antar warga negara, baik itu suku, ras, maupun agama yang berbeda dari kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini terbagi menjadi 5 prinsip. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita sering mendengar bahwa arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika di sini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Tetapi kita tetap bersatu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme sering kita dengar bahwa arti nasionalisme itu cinta tanah air, rasa cinta terhadap tanah air. Di sini juga dijelaskan bahwa nasionalisme adalah paham yang adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah air, sehingga kita harus memiliki prinsip nasionalisme ini agar kita tidak tertipu daya oleh budaya-budaya bangsa lain. Yang ketiga yaitu prinsip kebebasan bertanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, sesama, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki arti bahwa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Prinsip ini juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia merasa satu atau senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Artinya di sini dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju reformasi atau menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Contohnya, pada saat 17 Agustus kita dapat mengisi berbagai macam perlombaan dengan tema 17 Agustus atau mungkin yang menciptakan kebersamaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengenai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia itu meliputi suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Pertama, kita akan membahas mengenai suku bangsa.
Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenai adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunan. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi. Misalkan adat Aceh, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Ternate, Ambon, Jawa, dan lain-lain. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antar suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Selain itu, ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang masih memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Di antaranya itu ada parental, itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Nah, yang kedua ada sistem patrilineal. Nah, ini tuh garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang ketiga yaitu matrilineal. Nah, sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ketiga adalah keberagaman agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan agama yang resmi diterapkan di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, ternyata ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengenai dampak positif. Dampak positif di sini terbagi menjadi 3, yaitu terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Selain itu, ada pun dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia ini. Nah, yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Nah, apa sikap primordialisme itu? Sikap primordialisme yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme. Artinya, suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya itu lebih unggul dibandingkan dengan bangsa yang lain. Yang terakhir yaitu fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Selain bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dan juga pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, ada juga permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu bentuk konflik pada masyarakat Indonesia terdiri dari konflik antar suku, konflik antar agama, antar ras, dan juga antar golongan. Yang kedua, adanya penyebab konflik di masyarakat. Yang pertama, norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang kedua, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Dan yang ketiga yaitu akibat yang ditimbulkan ketika terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang terakhir yaitu perubahan kepribadian. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, di sini terbagi menjadi 3 upaya gitu. Yang pertama, menggunakan cara preventif.
Artinya apa? Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Yang kedua, cara represif. Nah, upaya ini untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya konflik. Yang ketiga, ada cara kuratif. Nah, di sini upaya ini dilakukan untuk tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Selain ketiga cara tersebut, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita semua dapat memahami dengan baik dan dapat mengamalkannya di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.